Kok bisa ya perusahaan seperti ini IPO di Bursa Efek Indonesia? Ada beberapa hal yang membuat saya heran. Kenapa perusahaan seperti ini bisa listing di Bursa Efek Indonesia? Lalu, apa saja sih hal tersebut? Yuk kita bahas. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Logistik Plus Internasional merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan juga pengantaran. Selain itu, perusahaan ini juga bergerak di bidang jasa transportasi, yaitu freight forwarding. Per Maret 2023, perseroan melakukan pengiriman barang dengan rincian kontribusi sebagai berikut. Untuk alat kesehatan, persentasenya sebesar 50%, hasil tambang yaitu berupa batu bara, pasir, batu split, dan nikel sebesar 34%, lalu barang tujuan ekspor dan impor sebesar 15%, dan barang lain-lain sebesar 1%. Perseroan memiliki 5 armada dengan rincian 4 kargo kontainer dengan masing-masing kapasitas 16 ton dan cold diesel engkel dengan kapasitas 5 ton. Perseroan mendistribusikan jasa pengangkutan dengan daerah tujuan dalam negeri mencapai 85% dari penghasilan dan 15% sisanya tujuannya ke luar negeri. Unitnya cuma sedikit sekali ya teman-teman, cuma 5 unit truk dan yang satu itu cuma cold diesel engkel. Bagi kamu yang nggak tahu cold diesel engkel, truk ini adalah varian terkecil dari varian cold diesel. Pelanggan perseroan per Maret 2023 yang terbesar adalah PT GE Operation Indonesia dengan jumlah transaksi sebesar 6,6 miliar, lalu PT Inti Sarana Teknino Utama sebesar 1,7 miliar, PT Abi Mandiri Perkasa 1,4 miliar, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi 1,3 miliar, dan PT Badranaya Trans Apsara sebesar 1,1 miliar. Kinerja keuangan dari tahun 2021 ke 2022 naik 52,7%, dan dari Maret 2022 ke Maret 2023 naik 26%. Kalau kita lihat di sini, memang pendapatannya selalu meningkat ya teman-teman. Dari sisi laba bersihnya pun di tahun 2021 ke 2022 terjadi peningkatan sebesar 16,4%. Tetapi dari Maret 2022 ke Maret 2023 pendapatan bersihnya turun 26,7%. Jika kita lihat di sini, ada kemungkinan perusahaan ini pendapatannya akan naik turun. Apalagi saat ini perusahaan logistik itu udah nggak sebagus saat COVID kemarin teman-teman. Kenapa? Karena saat pandemi kemarin, kebutuhan logistik dari masyarakat itu meningkat, sedangkan perusahaan logistik itu tidak terlalu banyak jumlahnya. Tapi saat ini, kebutuhan masyarakat akan logistik udah tidak setinggi saat COVID kemarin. Selain itu, saat ini perusahaan logistik jumlahnya juga semakin banyak. Jadi, persaingan di bidang logistik juga semakin ketat, di mana ada kemungkinan ke depan bahwa perusahaan logistik itu akan sangat didikte oleh customer-nya. Dan menurut saya, perusahaan yang terlalu didikte oleh customer itu kurang baik prospeknya. Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 300 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp100 dan potensi pendanaan sebesar 30 miliar. Enak banget ya teman-teman untuk dapat dana puluhan miliar dari IPO, karena perusahaan ini kalau kita lihat selama setahun pendapatan bersihnya itu cuma 1,7 sampai dengan 1,9 miliar. Tapi dengan IPO hanya proses beberapa saat aja bisa dapat sampai dengan 30 miliar. Bagi kamu yang mau ikutan, sahamnya sudah bisa dipesan ya teman-teman, mulai tanggal 3 sampai dengan 9 Oktober 2023. Dan nanti tanggal listingnya di 11 Oktober 2023. Rencana alokasi dana hasil IPO 60% untuk modal kerja perseroan, 31% untuk pembelian 8 unit armada truk baru merek Isuzu, dan 9% untuk pembelian software CargoWise dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan serta mengintegrasikan sistem operasional perseroan. Seperti pembahasan saya pada perusahaan logistik lainnya, harusnya perusahaan logistik itu yang dibanyakin dari dana hasil IPO untuk pembelian armada. Kenapa? Ya karena kan perusahaan itu butuh armada untuk menghasilkan uang. Jika di sini dituliskan untuk operasional, pertanyaannya adalah operasional seperti apa yang membutuhkan hingga 60% dana hasil IPO. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa jelaskan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebagai pemanis, pada IPO ini rencananya akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1.
Ya kalau menurut saya sih waran 2:1 ini kurang banget ya teman-teman. Harusnya mungkin 3:1 atau bahkan mungkin 5:1 supaya para IPO hunter tertarik untuk ikutan IPO-nya. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Potensi market cap yang didapat setelah IPO sebesar 110 miliar dengan price per share 1,5, lalu PE-nya 63 kali dan PBV-nya 2 kali ya teman-teman. Valuasinya jika kita lihat dari PBV memang terlihat hanya 2 kali. Tapi teman-teman jika perhatikan di PE-nya itu 63 kali teman-teman. Kalau menurut saya sih dengan prospektus seperti ini perusahaan ini mahal banget ya teman-teman. Selain itu ada kemungkinan perusahaan ini masuk ke papan akselerasi ya teman-teman. Dan seperti yang kita tahu untuk papan akselerasi harganya bisa ke Rp1. Jadi kalau teman-teman yang ikutan IPO-nya harus disiplin dan hati-hati ya. Kalau memang dibawa naik terbang, ada baiknya untuk TP berkala ataupun TP disiplin. Jangan sampai saat nanti setelah naik, lalu dibawa turun ke bawah dan dikunci ARB, teman-teman nggak bisa jualan, dimana yang dari sebelumnya untung malah jadi buntung. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Elite Sukses Sekuritas. Untuk Elite Sukses Sekuritas sendiri, yang pernah saya temukan mengawal saham IPO dari RCCCC. Dan dari pergerakan harga saham RCCC, harga sahamnya dibawa naik, naik, dan turun lagi ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan memang Elite Sekuritas ini saat pengawal IPO cukup tricky. Dan ini membuat teman-teman harus hati-hati supaya nggak dibawa turun lalu cut loss, kemudian sahamnya terbang dan teman-teman FOMO lalu beli lagi. Dan kemudian saat teman-teman sudah beli malah dibawa turun lagi. Hal seperti inilah yang biasanya membuat kita sebagai trader rugi besar ya teman-teman. Jadi kalau memang nanti saat teman-teman masuk lalu sahamnya dibawa naik turun, ada baiknya lebih baik melirik saham yang lain saja. Karena di bursa kita masih ada banyak saham lain yang jauh lebih menarik. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dari screening awal, saham ini kemungkinan masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk keputusan final mengikuti dari OJK dan juga DSN MUI. Kesimpulan yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik ya teman-teman. Dimana saat ini perusahaan ini cuma punya 5 unit truk. Dari sisi kinerja keuangan, memang perusahaan ini sempat naik ya, tetapi dari laporan terakhir, keuntungan bersihnya itu turun ya teman-teman. Dan ini teman-teman juga harus perhatikan. Kesimpulan yang ketiga, 60% dana hasil IPO digunakan untuk modal kerja. Dimana seharusnya, ini menurut saya teman-teman, hasil IPO sebagai perusahaan logistik harusnya dibelikan truk. Karena sebagai perusahaan logistik tentunya akan sangat butuh dengan kendaraan truk. Kesimpulan keempat, valuasinya mahal ya teman-teman. Karena PBV-nya itu 2 kali. Sedangkan PE-nya 63 kali. Seperti yang sudah saya jelaskan, dengan prospek perusahaan yang seperti ini, itu kurang menarik ya teman-teman. Karena ada perusahaan, meskipun valuasinya mahal, tapi prospek kedepannya menarik. Tetapi hal tersebut tidak berlaku ya di perusahaan ini. Jika teman-teman punya pendapat dan opini lain, silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Kesimpulan kelima, waran yang ditawarkan 2:1. Dan ini menurut saya sih kurang ya teman-teman, waran 2:1. Dengan prospektus yang seperti ini, bisa jadi harusnya itu 4:1 atau bahkan mungkin 5:1. Dengan prospektus yang seperti ini, saya yakin teman-teman udah bisa tebak. Kalau saya pasti nggak bakalan mau ikutan dengan IPO yang seperti ini. Selain itu, ada kemungkinan perusahaan ini akan masuk ke papan akselerasi ya teman-teman. Tetapi untuk kepastiannya, kita tunggu nanti saat listing di Bursa Efek Indonesia. Kalau teman-teman gimana? Ikutan nggak nih di IPO ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan-pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.